Selamat berjumpa kembali dengan saya Eri Lendo sebagai pekerja seni yang tinggal di Surabaya. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang tata kelola kesenian. Nah, saya memang punya pengalaman dalam berorganisasi di kesenian, terutamanya di Dewan Kesenian Jawa Timur, dalam membantu tata kelola kesenian. Saya berreferensi pada pengalaman ketika saya membantu Cak Sawung Jabo bersama teman-teman Australia ketika saat itu menyiapkan sebuah riset atau proposal bagaimana sebuah program teman-teman Mas Jabo di Australia sana untuk intinya adalah pemerintah Australia itu mendorong untuk mendinamisasi masyarakat aborigin agar semakin aktif, semakin kreatif gitu. Mas Jabo bersama kawan-kawan ini ke Jawa Timur untuk meriset bagaimana belajar tentang seni perkusi di Jawa Timur. Yang pertama, bagaimana sih mengenalkan musik perkusi kuntulan Banyuwangi. Saat itu kita datang ke rumahnya almarhum Pak Sauni untuk belajar mulai filosofinya sampai teknis membuatnya terbang, kemudian terbang kuntulan itu lahir sejarahnya bagaimana, berapa grup yang ada di Banyuwangi, terus hal-hal apa yang bisa mendorong anak muda supaya antusias untuk tertarik bermain kuntulan. Setelah itu kita diajak survei ke tempat-tempat orang membuat terbang, orang membuat angklung dengan spontanitas para empu-empu di Banyuwangi. Yang kedua, Mas Jabo mengajak temannya itu untuk meriset atau mensurvei tentang musik gaul Madura, di mana musik ini juga menjadi sangat populer saat ini karena kesenian ini tiba-tiba merumboko, berkembang sangat pesat khususnya di Madura hingga ke Jawa Timur. Bahkan pernah saya bawa ke Singapura dalam sebuah event Singapore Night Festival. Dikontrak dengan amat besar kontraknya dan sangat dihormati dan bergengsi di event itu. Yang saya tanyakan kepada temannya Mas Jabo orang Australia itu yang berkaitan dengan tata kelola kesenian di Australia itu adalah menurut mereka seniman ini bahwa pemerintah Australia di dalam membangun tata kelola kesenian, pemilik sanggar, seniman tunggal atau perorangan ataupun komunitas seni itu
di kalau dia mau tumbuh berkembang tuh untuk mendapatkan anggaran dari pemerintahnya, dia harus menyiapkan sebuah proposal dalam proposal kegiatan yang acuannya kepada kayak semacam apa kalau di Indonesia itu kayak pokok atau program utamanya pemerintah Australia sangat itu. Kalau saat itu mau mengembangkan dan menumbuhkan masyarakat aborigin, dia membuat sebuah konsep kayak semacam itu. Mungkin kalau di Indonesia itu kalau programnya Nawacita, mengacu ke Nawacita. Terus kalau di Provinsi Jawa Timur ada program Nawa-Nawa apa itu, yang di Jawa Timur lebih dikenal dengan Jawa Timur Harmoni. Nah, di situ poin-poinnya bisa dikembangkan dalam bentuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang bisa diusulkan oleh seniman itu. Tetapi mekanismenya atau sistemnya atau tata kelola yang disiapkan oleh pemerintah sana itu konsepnya segitiga. Segitiga dalam pengertian dia memberikan sebuah contoh bahwa pemerintah itu dimanapun adalah fasilitator, sedangkan kayak semacam art council-nya itu, dewan keseniannya itu adalah kelompok-kelompok tim intelektual yang ditugaskan untuk mendata, merekomendasi atau menyeleksi, terus mengadvokasi para seniman yang ada di wilayahnya, yang kemudian seperti tadi temannya Mas Jabo membuat sebuah konsep bagaimana kesenian perkusi itu dijadikan sarana untuk mengembangkan potensinya masyarakat aborigin itu. Dia sampai risetnya ke Jawa Timur misalnya gitu. Ini contoh-contohnya bagaimana membuat musik limbah seperti yang drum-drum di perkusi Madura itu, kemudian diberi ban, diberi air, ukurannya sampai berapa yang bisa menimbulkan bunyi yang berbeda kayak gitu. Kemudian dia coba kembangkan menjadi program buat masyarakat aborigin di Australia. Nah, sebagai kelompok seniman perorangan atau mewakili komunitasnya, seniman ini mempresentasikan ke lembaga dewan keseniannya. Ini urutannya. Terus kemudian ini misalnya ini tahun ini sang seniman itu mengajukan buat tahun depan. Jadi tidak sekarang meneliti mengirimkan sekarang mendapatkan sekarang, enggak. Tapi sebuah persiapan untuk tahun depan dia menyusun sebuah proposal kegiatan yang kemudian dipresentasikan ke dewan keseniannya, oleh dewan kesenian direkomendasi kepada pemerintah. Nah, pemerintah kemudian berdasarkan rekomendasinya dewan kesenian tadi mengumumkan tahun depan bahwa program-program kesenian di wilayah misalnya di Australia Barat atau di wilayah mana diumumkan bahwa tahun depan yang akan mengerjakan untuk program-program keseniannya itu adalah ini dari kelompok mana saja kayak gitu. Nah, secara sederhana mau secara apa? Mohon maaf, agak ada kakak yang menyapa. Secara sederhana teman Australia saya itu menganalogikan gini, tata kelolanya kesenian baik di Eropa maupun
di negara maju yang menyebutkan kayak semacam di Singapura gitu, dan di apa, di Australia itu analoginya kayak gini, ibaratnya pemerintah itu adalah apotik, tentang lembaga dewan keseniannya itu adalah diibaratkan dokter, sementara komunitas seniman perorangan atau NGO kesenian, LSM kesenian itu ibaratnya pasien. Dia menceritakan pasien itu kan merasa sakit, kepingin sehat gitu, dia datang ke dokter gitu. Terus tentu dokter akan menganalisa, seniman presentasi ke dewan kesenian ibaratnya gitu. Misalnya kelompok komunitas seniman ludruk itu mempresentasikan sebuah program-program ke jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa kepada dewan kesenian. Kemudian oleh dewan kesenian dia ya tentunya ada unsur membimbing, membantu, terus kemudian merekomendasi sampai bagus. Nah, program ini kemudian direkomendasi ke pemerintah. Dalam hal ini kalau misalnya pasien ke dokter, dokter itu membuat kayak semacam resep gitu. Resepnya tadi dibawa ke apotik atau pemerintah yang fungsinya fasilitator itu, yang kemudian oleh pemerintah disediakan sebuah anggaran bahwa tahun depan akan ada program ludruk yang jenis kegiatannya 1, 2, 3 dasar yang diusulkan oleh seniman. Nah, uang tadi itu turunnya ke seniman tadi, sehingga posisinya seniman adalah subjek. Itulah roh dari tata kelola kesenian, di mana inti pembangunan itu kalau ngomongin kesenian ya seniman itu adalah subjeknya. Nah, ketika subjeknya seniman, ya seniman itu yang punya proaktif untuk mempresentasikan. Nah, dalam rangka mempresentasikan, seniman perlu dibekali bagaimana membuat atau menyusun proposal dengan baik, membuat riset dengan benar gitu. Sehingga ketika presentasi ke dewan keseniannya tinggal sedikit membantu pengarahannya, atau bahkan kalau memang sempurna ya tinggal merekomendasi langsung. Nah, kemudian tahun depan uang bisa disediakan oleh fasilitator pemerintah sebagai apotik obatnya untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan apa yang direncanakan oleh komunitas atau seniman perorangan. Itu sistem tata kelola kesenian. Materi ini pernah saya sajikan ketika saya menjadi narasumber di Temu Seniman awal-awal Bupati Banyuwangi Pak Anas itu menjabat. Saat itu Pak Anas sangat terinspirasi. Saya masih ingat saya diundang oleh almarhum Pak Prasetyo gitu, yang orang Banyuwangi itu. Pak Bupatinya langsung berdiri. Saya tertarik sama presentasi tadi bahwa intinya bahwa sebagai core pembangunan adalah subjeknya seniman, sehingga seniman harus kita kedepankan. Maka penyataannya agak kontroversial pada saat itu. Disaksikan Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Bupati Banyuwangi, saya menolak EO yang bukan masyarakat Banyuwangi. Gitu. Itulah yang lahir kemudian tata kelolanya, bahwa di Banyuwangi telah terjadi 3 tata kelola yang sehat: seniman, komunitas seni,
pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisatanya dan Dewan Kesenian Belambangan itu sangat harmonis dalam membangun seni budaya di Belambangan, di Banyuwangi. Hingga program-programnya pada waktu itu ya Pak Bupati tinggal kayak mendorong, saya berharap tahun depan kalau sekarang eventnya sekian, tahun depan harus lebih meningkat lagi, sehingga kesenian-kesenian tradisi itu yang di kampung-kampung itu tumbuh dan sehat di sana. Ini salah satu contoh di Indonesia yang melaksanakan tata kelola kesenian yang berkonsep segitiga sehat tadi itu. Nah, sekarang kalau kita lihat introspeksi di kota masing-masing itu, daerahnya masing-masing, baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi, bahkan mungkin di pusat itu, apakah itu dijalankan? Yang sering kita temukan, posisi objek pembangunan itu menjadi objek bukan subjek. Misalnya seringkali kita melihat bagaimana seorang kepala dinas atau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu mempresentasikan kebutuhannya di lembaga perwakilan rakyat itu seolah-olah memang uang ini sangat perlu dibutuhkan sekitar 100, tapi data untuk 100 itu untuk apa? Karena konsepnya yang kita ketahui selama ini adalah sebuah konsep program yang lama, dikopi, kemudian dipaste, ditambahi lagi untuk agar berbeda dengan tahun yang kemarin, ditambahi 5%, 10% gitu aja. Tidak dari bottom up, tapi top up. Artinya mereka menyusun anggaran itu berdasarkan dari asumsinya dia, tidak dari sebuah riset dan yang dibutuhkan oleh para pelaku. Maka ketika uang biasanya, uang yang sudah digedok sama DPR atau DPRD-nya, uang itu kemudian udah dipegang, ini anggaran kita. Nah, ketika dia mau menjalankan, itu kemudian ngomong ke seniman, komunitas, tadinya ngomong ke DPRD 100 gitu, kalau ngomong ke seniman atau yang mau pelakunya, ini ada uang 60, kayak gitu. Jadi itu yang harus segera dibenahi adalah ya tata kelola kesenian ini supaya sehat. Kalau enggak ya akan tetap berjalan di tempat atau bahkan mundur. Sebuah contoh, Banyuwangi sudah menjalankan yang baik gitu. Ini contoh yang sudah dilakukan di Banyuwangi dalam tata kelola kesenian yang sehat. Lantas ada contoh lain yang kemudian di perjalanan di Banyuwangi itu kok tiba-tiba dinamis, bagus gitu. Saya mencontohkan kota Surabaya. Berdasarkan pengalaman saya ya, bersama kawan-kawan komunitas Surabaya Juang, itu membuat sebuah program namanya Surabaya Juang, di mana anggarannya itu sangat luar biasa besarnya. Tetapi saya nggak tahu kemudian tiba-tiba kok jadi contoh yang bagus ya di kota Surabaya ini. Misalnya event ini nggak misalnya mengeluarkan uang gede, kok ada pertanyaan dari salah satu, kalau nggak salah Pak Bram atau Pak Bram Banyuwangi kan dikenal lelang ini. Karena apa? Karena melebihi aturan gitu. Karena kalau dilelang tentunya butuh seorang kayak event organizer yang mapan, memenuhi standar gitu. Saya menemukan sebuah kasus dalam hal ini tuh kayak yang dikeluhkan oleh teman-teman seniman Kota Probolinggo, bahwa niatnya mau mensupport kesenian gede dengan uang berapa miliar terhadap event kayak semacam pawai bunga di Probolinggo itu.
ketika dilelang yang menang lelang itu adalah event organizer di luar kota Probolinggo, sehingga Pak Penny itu merasa, loh ini orang sana kok mengatur-ngatur kita ya gitu. Nah, tentunya karena pendekatannya udah bisnis, uang yang seharusnya efektif jadi pendekatan ekonomi, karena sudah masuk ke ruang-ruang ekonomi, ruang-ruang bisnis gitu. Nah, dari pengalaman itu saya menyampaikan di Banyuwangi bahwa di Surabaya itu ada contoh yang menarik. Ketika event Surabaya Juang dilaksanakan, itu dikeroyok oleh semua dinas. Misalnya untuk urusan sound system, panggung itu kayak nggak tahu kabak umum atau bagian umum itu yang menyediakan, konsumsi mereka yang menyediakan, terus kemudian publikasi itu ada Humas dan Kominfo itu yang membackup, sedangkan untuk urusan keseniannya langsung di backup oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi model ini kelihatannya yang kemudian kita dorong lewat program gotong royong itu bisa diterapkan dalam bentuk gotong royong yang ada di sebuah wilayah. Nah, di sini saya melihat kecerdasan seorang pemimpin daerah, terutama Banyuwangi, ketika dia membuat sebuah program bahwa Banyuwangi core-nya adalah seni budaya, maka turisme itu yang menjadi ruang untuk mendatangkan ekonomi, dia geber, tetapi tata kelolanya dengan tata kelola segitiga, tapi anggaran yang gede-gede itu yang membutuhkan dana tinggi itu digotong royong dengan semua dinas-dinasnya. Ini menurut saya sebuah contoh yang menarik, bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Bahkan saya juga melihat ini belum pernah melihat program-program di provinsi di manapun melakukan sebuah program segitiga yang sehat ini. Tapi saya juga menyampaikan sebuah pengalaman di sisi saya pernah menjadi pengurus Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur saat itu sebagai ketua program. Segitiga ini pernah saya jalankan cuma efektif 3 tahun, yaitu 2007 sampai 2010, di mana saya menjadi ketua program, dan ini saya jalankan. Konsepnya begini, dulu memang gak bottom up, tetapi Dewan Kesenian yang saya sama kawan-kawan saat itu jadi pengurus itu dengan model begini. Kita mengadakan musyawarah seniman Jawa Timur, kemudian kita memberikan sebuah konsep draft, kayak misalnya lembaga dinas mana yang mengerjakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya, misalnya Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan. 3 ini yang kemudian saya minta data program selama setahun tuh seperti apa gitu. Nah, ini kerangka inilah kemudian saya presentasikan ketika musyawarah seniman Jawa Timur. Ini contoh-contoh program yang ada di lembaga kesenian di provinsi. Bapak Ibu seniman yang waktu di musyawarah itu ada enggak usulan, rekomendasi, masukan ke hal-hal yang lebih prioritas, lebih pokok, lebih apa ya, lebih yang diutamakan gitu dalam pembangunan seni budaya di Jawa Timur. Lahirlah banyak macam usulan. Salah satunya misalnya yang saya ingat di Taman Budaya misalnya GSB, kalau istilahnya Pak Karno dibuat namanya gelar seni budaya daerah itu. Gelar seni budaya daerah itu usulannya dulu begitu. Jadi usulan dari kawan-kawan, dari bottom up lewat musyawarah itu muncul
Terus kemudian yang ada di dinas pendidikan itu adalah guru dan pelajar berprestasi. Mungkin masih ada mungkin sekarang. Yang tahun pertama itu dinas pendidikan gak punya biaya untuk memberi dana apresiasinya, tapi untuk bayari dewan jurinya itu ada. Kemudian di Dewan Kesenian Jawa Timur saat itu memberitahu mensubsidi untuk hadiahnya Dewan Kesenian Jawa Timur yang memberi, tapi mohon tahun depan itu semuanya sudah disiapkan. Begitu juga program-program yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Menanggal itu semuanya berkat rekomendasi dari Dewan Kesenian Jawa Timur yang saat itu kepala dinasnya adalah Pak Harun dan kepala bidangnya itu Pak Bagus, dan terakomodasi sehingga kebutuhan seniman-seniman Jawa Timur terakomodir dan dijalankan dengan baik, tapi berumur 3 tahun. Nah, kalau sekarang mudah-mudahan tambah semakin lebih baik kalau menjalankan konsep segitiga tadi, komunitas, Dewan Kesenian, dan pemerintah. Ada lagi yang menarik adalah ketika ada sebuah permasalahan di Dewan Kesenian itu, yaitu anggaran. Bagaimana yang tidak terakomodir di dinas, dan kita kayak semacam komite-komite itu membuat program yang konsepnya adalah misalnya gini, ada sebuah banyak kasus, kenapa ya, ini contoh kesehatan aja yang hubungannya dengan seniman. Setiap kali seniman tua atau seniman yang sakit itu sangat menderita banget gitu. Terus kemudian kami mengusulkan bagaimana kalau seniman ini diusulkan ke Pak Gubernur disediakan asuransi seniman, sehingga kalau misalnya kelak sakit itu ada yang nanggung gitu. Muncullah konsep-konsep kayak semacam, dan itu kemudian berlaku kepada kesenian-kesenian lain, karena di provinsi ini kan sifatnya koordinatif. Yang sangat efektif adalah Dewan Kesenian di tingkat kabupaten kota, di mana dia langsung berhubungan dengan seniman. Nah, yang konsep-konsep provinsi kemudian dibatasi pada wilayah-wilayah ruang-ruang budaya, misalnya budaya arek yang menyangkut berapa wilayah administrasi, misalnya Malang, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, wilayah budaya Madura, wilayah budaya Mataraman, kayak semacam-macam itu, baru provinsi yang masuk di ruang-ruang itu. Jadi ada pendekatan tata kelola yang begitu juga, yang menurut saya juga bisa dengan konsep bottom up dengan cara musyawarah seniman untuk mendata, menggali, yang kemudian ada rekomendasi untuk dikerjakan ke depan. Itu yang tata kelola di provinsi. Ada hal lain yang mungkin bisa dijadikan sebuah contoh tata kelola kesenian yang baik itu adalah ini usulannya Mas Toro, ini seorang dalang gentrung gitu. Suatu saat bisa nggak strateginya dalam membangun ini, khususnya kesenian tradisional itu tidak sangat teknis banget. Misalnya, maksudnya gini, kesenian tradisional yang ada di Jawa Timur itu, atau bahkan di Indonesia itu, kesenian itu kan sarana sebuah upacara. Nah,
ketika sarana sebuah upacara nggak langsung ke keseniannya. Kalau mau buat konsep bagaimana sih melestarikan, terus kemudian mengembangkan, bahkan memanfaatkan gitu, bukan langsung keseniannya, tapi bagaimana menumbuhkan atau menyehatkan atau menghidupkan kembali ekosistemnya kesenian itu, yaitu upacara adatnya. Mas Toro memberikan contoh ini. Kenapa harus ini? Karena ini forum di Pepadi ya. Kenapa langsung ke wayangnya ya, ke dalangnya ya? Kalau mau menumbuhkan wayang ini sehat, kenapa gak mencoba bergerilya kepada pemerintah untuk menghidupkan kembali upacara-upacara adat? Misalnya dicontohkan misalnya upacara sedekah bumi yang berkaitan dengan kultur manusia masyarakat yang sangat agraris itu, di mana kesenian-kesenian seperti wayang kulit, ludruk, jaranan, tayupan itu adalah sarana kesenian, sarana upacaranya. Kesenian ini sangat diharapkan. Nah, itu kelihatannya gak begitu direspon sama ya para pengelola kesenian di Jawa Timur. Tapi itu inspirasi bagus. Kemudian saya mencoba dari ide itu mempraktekkan di sebuah wilayah barat, Surabaya Barat, karena bersama Mbak Mami, Mas Tulus gitu. Yang pertama adalah ada upacara sunatan massal di Lidawetan. Ternyata gotong royong itu jadi sarananya di sebuah upacara. Memerlukan kesenian ini. Kalau ada upacara manten itu diperlukan arah-arahan, perlu kesenian kuda kencak, perlu dokar, perlu reok gitu. Terus dananya di mana? Urunan. Nah, kesenian kemudian hadir bagian dari sebuah upacara sunatan massal. Inspirasi ini kemudian dikembangkan lagi di daerah Tidak Kulon, tepatnya di Dudusun Sepat. Konon di sana itu ada upacara sedekah bumi di sebuah sendang atau danau kecil gitu yang dikeramatkan, ada pohon sepat. Nah, pohon sepat ini adalah pohon sebagai nama dusun itu, yang kemudian saya riset itu ternyata pohon itu pun juga muncul di catatan sejarah di sebuah prasasti juga. Nah, di sana orang-orang tua menyebutkan bahwa setiap kali menyelenggarakan kegiatan ini harus ada tayupan, ada kesenian wayang kulit gitu. Nah, semua masyarakat akhirnya urunan mendatangkan wayang kulit tumbuh, terus kemudian tayub tumbuh, teman-teman tari untuk misi tumbuh juga, jaranan kepang tumbuh juga. Nah, ini saya mau memberikan sebuah contoh, sebuah program pelestarian, pengembangan dan kemanfaatan itu tidak langsung parsial kesenian, tapi ekosistemnya ini yang disehatkan, dihidupkan kembali. Yang memang kesenian-kesenian upacara adat ini kan akhir-akhir ini kan banyak yang mati gitu, banyak. Nah, menurut saya ini juga sebuah tata kelola kesenian yang efektif juga, sebuah cara yang baru, tidak yang betulnya menurut saya. Dan karena semangatnya masyarakat Indonesia orang Timur kan lebih mengedepankan tentang kegotong royongan, yang nilai-nilai itu harus dipupuk. Menurut saya membangun ekosistemnya ini yang tepat. Contoh lain yang model pendekatan modern gitu, ketika saya sama kawan-kawan mencoba menghidupkan model-model upacara adat ekosistem ini,
ada yang namanya sebuah perumahan elit di kawasan Surabaya Barat, saya sebut aja Citraland, tertarik. Bisa nggak Mas menghadirkan sebuah format baru pada event di ruangan kita, namanya kawasan kuliner, namanya Jiwok gitu, untuk membuat sebuah sesuatu. Saya cerita bahwa sebenarnya yang namanya Surabaya itu kan lebih identik dengan kampung gitu. Nah, saya melihat Citraland itu memang rumah elit, tapi menurut saya budaya kampung itu juga harus ditumbuhkan, di mana kegotong royongan, kesenian tradisi mewarnai, muncullah yang namanya sebuah event yang dimana saya harus memang terus terang aja melihat Citraland kan memang lembaga ekonomi yang harus menghasilkan. Muncullah sebuah konsep namanya Jiwok Perkasan Festival. Mengapa memilih ini? Juga sebetulnya membangun ekosistem. Saya melihat di rumah elit ini yang tinggal ini adalah pemilik perusahaan. Saya ngomong bahwa ini dampaknya luar biasa loh. Kalau misalnya kesenian etnik yang sangat bernilai tinggi gitu dihadirkan di ruang sini, ditonton pemilik perusahaan, ini konsepnya akhirnya kesenian yang datang itu saya ibaratkan seller, kemudian yang nonton itu bayar. Karena terbukti akhirnya orang yang teman-teman yang kita undang di event ini, setelah tampil gitu, di balik layarnya didatangi oleh para penonton yang memang pemilik perusahaan. Bisa nggak tampil di perusahaan saya? Nah, itu juga ekosistem yang konsepnya modern. Dan event ini karena memang ditangani oleh orang-orang yang berfokus pada manajemen ekonomi hebat, yang di luar dugaan saya kan ada event, ada pameran, event kesenian etnik, tapi pamerannya pameran otomotif. Ada sebuah kendaraan dalam satu event ini laku 33 unit. Akhirnya setiap tahun event ini disupport oleh stakeholder yang ingin mengenalkan produknya dengan media ekosistem event seni. Dan saya masih berpegang teguh pada akar tradisi yang kita angkat, kemasannya lah kemudian yang lebih kemasan yang kekinian, sehingga nyambung cita rasa seleranya. Ini Indonesia banget ya gitu. Nah, sama-sama bangga, yang nonton bangga, yang ditonton tambah super bahagia ketika turun dari panggung dikontrak orang gitu. Ini juga tata kelola yang menurut saya pendekatan yang lebih berdasarkan pengalaman saya sangat efektif. Saya yakin ini akan menjadi sebuah metode baru di mana perumahan ini menurut saya akan menjadi citra yang baik kalau antara perumahan elit dengan kampung itu cita rasanya sama, enggak tinggi rendah. Inilah kalau ini terus diteruskan tanpa ada sebuah pendekatan kebudayaan, akan muncul sebuah kesenjangan sosial dan itu bahaya. Nah, pendekatan seni budaya itulah yang sangat efektif dalam hal-hal membangun manusia dengan cara bersosial yang bagus. Apalagi saya memberikan contoh di Surabaya, ini kan Surabaya yang bagian, walaupun bagian paling barat itu kalau ditarik dari Sumatera ke sini, dari Papua ke sini, mungkin kita jadi titik tengahnya. Dan Surabaya sangat
difasilitasi sebuah sarana yang bagus, namanya pelabuhan dan apa, bandara gitu. Itu pengalaman saya ketika mencoba tata kelola kesenian ini saya jalankan. Hal-hal lain yang memang perlu dilakukan adalah, ini saran saya kepada pemerintah, Dewan Kesenian maupun seniman, saling mengoreksi dan sering bertemu. Lama ini kan ruang bertemu itu jarang, karena filosofi untuk bertemu lah kemudian akan ada titik temu, kemudian munculkan ide-ide. Nah, kota-kota atau daerah-daerah yang sering membuat forum-forum pertemuan itu akan dinamis. Saya teringat pengalaman saya dengan Mbah Murtijono, Mas Halim Hadi di Solo itu, namanya komunitas Sorpelem itu melahirkan banyak event yang gede-gede ya, yang sampai sekarang saya kenang itu ya Nur Guroropo kayak gitu, temu komponis, terus kemudian temu koreografer wanita. Itu muncul dari sebuah kayak warung tapi depannya itu ada pohon pelem gitu, kita ngobrol, makanya bukan komunitas Sorpelem itu. Banyak ide-ide yang lahir di sana. Nah, kita tanya sekarang di Surabaya atau di daerah kita itu ada nggak ya orang-orang yang yang mewakili pemerintah, misalnya sekelas kepala dinas gitu, kepala dinas gitu, mohon maaf, kepala dinas agak merendahkan dirinya, kumpul sama kawan-kawan seniman gitu, duduk bareng terus punya usulan-usulan gitu. Jangan merasa elit, apa sangat elitis gitu, karena saya lihat Mbah Murtijono tuh ya duduk lesehan sesama sejajar gitu. Kalau sudah ngomong tinggi rendah nggak akan mungkin. Nah, ini yang mungkin dari sisi pembina itu memberikan sarana-sarana pertemuan yang justru menurut saya yang paling efektif itu yang informal. Kalau yang formal itu juga perlu, ya dengan format yang seperti saya contohkan tadi, melakukan musyawarah seniman, tujuannya adalah mendengarkan, mendata, mengumpulkan, kemudian ada rekomendasi-rekomendasi yang kemudian harus dikerjakan sungguhan. Jangan itu dipandang menjalankan program diskusi, sarasian, seminar, setelah itu hilang, ya jangan, harus ada tindak lanjut. Seperti yang saya lakukan ketika saya menjadi pengurus Dewan Kesenian itu, mungkin saya agak lupa tadi menyampaikan hasil rekomendasi itu yang efektifnya gimana cara mempresentasikan. Di Dewan Kesenian itu ada yang namanya anggota ex officio, di mana kepala dinas itu adalah anggotanya. Kita undang, kita presentasikan, makanya kemudian rekomendasi seniman Jawa Timur didengarkan dan dijalankan oleh Pak Harun sama Pak Rasio saat itu. Di lapangan kepala taman budayanya Pak Karsono menjalankan. Yang tadi saya sebutkan di Budpar, Pak Harun sama Pak Bagus menjalankan juga gitu. Nah, artinya nggak abal-abal, nggak hanya sekedar proyek, dijalankan betul. Saya kembali lagi ke sebuah tata kelola itu perlu banyak ide-ide segar. Nah, ide-ide segar itu lahirnya biasanya muncul ketika kita mengadakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang non formal. Itu yang yang terjadi. Ada tip lagi tentang tata kelola yang
menurut pengalaman saya efektif itu adalah munculnya konsep gotong royong itu di event namanya Surabaya Juang. Saya buka rahasia, Surabaya Juang itu lahir dari sebuah kayak apa ya, tantangan ke pelaku seniman, ke pelaku seni lah. Ayo buat event dalam rangka Hari Pahlawan, tapi gak boleh ngomong uang. Wah, itu tantangan luar biasa. Nah, tantangan luar biasa itu ternyata hasilnya juga luar biasa. Yang kita lakukan bukan langsung merancang tuh enggak, tapi kita sering ketemu diskusi. Misalnya diskusi yang gimana ya caranya, temanya itu gimana ya caranya membuat event tanpa uang, metodenya kayak apa ya kan? Yang di situ kan kita rapat terbuka, ada volunteer juga. Di luar dugaan, yang punya ide sangat brilian itu anak SMA namanya Mbak Mega. Gimana ya Pak kalau misalnya dia membayangkan kalau kita ketemu dengan calon orang yang mau kita ajak kerjasama, ngomong kasarnya yang mau nyponsori gitu kan, yang mau membantu membiayai gitu, padahal kita kan nggak boleh ngomong uang. Terus gimana Mbak? Bagaimana kalau sebelum kita mempresentasikan ide-ide ini, program-program kita ini, kita ajak yang kita datangi itu menyanyi lagu nasional. Waduh, kita bayangkan misalnya seorang wali kota kita datangi, kita ajak berdiri nyanyi lagu nasional. Setidak-tidaknya kemudian senior di antara kita, itu ide yang brilian. Itulah cara komunikasi atau kerjasama dengan orang. Kita harus menyamakan frekuensi. Dengan cara apa? Kita satu frekuensi dalam menggelorakan kebangsaan. Dipicu oleh anak SMA kelas 2, namanya Mbak Mega. Hingga saat ini Surabaya Juang lahir dengan semangat gotong royong itu. Kalau di awal-awal kita agak banyak mengeluarkan uang untuk bandingan, untuk urunan. Akhir-akhir ini sudah nggak begitu banyak uang yang kita keluarkan. Karena niat kita cuma satu, gimana yang membuat event tanpa ngomong uang gitu. Walaupun memang uang itu diperlukan. Nah, alhamdulillah akhirnya Surabaya Juang itu adalah platform gotong royong yang seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, sedekah bumi, event di G-Walk, terus kemudian Surabaya Juang lahir dengan semangat gotong royong, dan ini hanya ada di Surabaya, dan mudah-mudahan sih di kota-kota lain bisa. Saya yakin bisa, karena menurut saya produk kehebatannya Indonesia itu adalah gotong royong. Asas kita itu asas kekeluargaan dan rohnya adalah gotong royong. Saya yakin semuanya bisa menjalankan, tinggal membuat kunci-kunci untuk membukanya aja. Nah, saya yakin daerah-daerah lain akan bisa berbuat. Saya keliling ke Aceh, ke Maluku, ke Barantuka, saya ceritakan pengalaman ini. Saya yakin semangat ini itu muncul gitu loh. Saya ada semangat baru, nanti akan saya gotong royong begini. Karena itu kuncinya. Dan tadi saya ngomong bahwa ke seniman, pelaku birokrasi harus turun ke bawah, jangan kemudian elit merasa dia tinggi gitu, dia nggak mungkin.
dengan ketinggiannya tanpa ada yang menopang gitu. Seperti Pak Murtijono lah, sejajar, apalagi orang Surabaya kan harus sejajar semua gitu. Kita tuh orang tanah, budaya kita kan budaya tanah air. Budaya tanah air itu kan mengajak orang untuk lembah mana, adab asal, tapi juga sejajar seperti horizonnya laut itu. Ya sopan lah, tetap sopan dijaga, tapi nah ini yang kritik atau saran saya pada para pegede pengelola kesenian. Nah, untuk di teman-teman Dewan Kesenian atau lembaga-lembaga yang sejenisnya, mengapa pengalaman 3 tahun kita memimpin Dewan Kesenian Jawa Timur itu sangat sukses? Ada komitmen bersama memang, mengutamakan seniman dan kesenian itu yang didahulukan, bukan dirinya. Dirinya kalau menjadi pengurus Dewan Kesenian itu dirinya harus selesai. Kalau enggak, lembaga ini adalah lembaga yang akan dijadikan kendaraannya dia untuk kepentingannya dia. Kepentingannya dia tapi kemaslahatannya bagus gak apa-apa, tapi kepentingan lain misalnya kepentingan politik, kepentingan yang bukan kesenian itu yang sangat gak efektif dan gak, lembaga ini menjadi lembaga yang salah arah gitu. Dan saya melihat Dewan Kesenian di Indonesia itu banyak yang banyak yang tumbuh, tapi kesadaran untuk punya wah udah selesai, aku nggak ngambil uang dari lembaga ini gitu untuk ekspresi saya, itu keren. Nah persoalannya itu yang teman-teman Dewan Kesenian atau pengurus Dewan Kesenian lembaga apapun, kalau dirinya selesai, saya yakin fungsi dia sebagai dokter merekomendasi itu akan wise, akan bijak gitu ya, dan itu kesenian akan tumbuh bagus. Nah ini yang kan masih banyak kalau Dewan Kesenian merasa ya uangnya serahkan kita lah, kita jalankan, kemudian akhirnya jadi lembaga ini lembaga konflik. Seharusnya uang itu harus yang menjalankan subjeknya adalah seniman, tapi Dewan Kesenian lah yang menjalankan, dan kadangkala lembaga ini bersaing dengan lembaga yang formal dinas, padahal menurut saya bukan di situ tupoksinya Dewan Kesenian. Nah itu yang saran saya untuk tata kelola kesenian di Indonesia, pemerintah, terus kemudian lembaga dinasnya ini, dan yang ketiga adalah pelaku senimannya atau komunitas seniman ya memang harus membekali diri, karena yang menyangkut dengan tata kelola, memang di sebuah diri seniman itu juga harus mengandung unsur keterampilan manajemen. Bagaimana membuat proposal yang bagus berdasar dengan riset yang baik, data yang bagus, dan menyusun proposalnya itu ya yang ya bagus lah, yang standar. Bagaimana menyusun pengantar yang bagus, menyusun RAB yang sangat masuk akal gitu, yang memang dibutuhkan. Kadang-kadang kan orang membaca ini kok gak rasional gitu, harus memang belajar terus. Dan ada orang menyebut orang seniman sukses itu, kadang saya melihat selain karyanya bagus, dia memiliki bekal manajemen. Nah kalau memang tidak memiliki bekal manajemen, perlu berkolaborasi. Zamannya kita sekarang berkolaborasi, jangan egois. Misalnya sekarang saya sama kawan-kawan film misalnya, yang saya nggak tahu film,
saya belajar sama orang-orang film, ayo gimana aku punya ide begini, sampean bisa nggak menerjemahkan, membedah ini dalam bentuk film gitu. Karena memang zaman kini adalah zaman yang sangat kolaboratif. Untuk mencapai sesuatu itu nggak bisa sendirian. Itu yang, dan jangan berhenti untuk terus berkarya, terus kemudian mengekspor dan silaturahmi kemana-mana untuk membangun jaringan kemanapun. Bisa kita bangun jaringan itu untuk menumbuhkan keinginan kita yang mau kita capai gitu. Itu yang untuk seniman dan juga introspeksi buat diri saya sendiri gitu. Apalagi ya, hal lagi tentang tata kelola itu yang nanti bisa dikembangkan lah ya, misalnya mau ya memang segitiga ini yang sangat penting gitu ya. Terus ada juga gini, mengembangkan tentang potensi-potensi alam yang berhubungan dengan upacara-upacara adat itu juga perlu dikembangkan lagi. Apalagi di saat-saat sekarang itu kan desa itu kan membutuhkan sebuah partner ide. Nah, kawan-kawan seniman sebetulnya sekarang punya peluang besar mendampingi desanya untuk menghebatkan desanya dengan potensinya. Nanti pertemuan kedua saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya bagaimana membangun regenerasi seniman sama penonton di Jawa Timur. Pengalaman saya bersama kawan-kawan itu kelihatannya efektif. Di pertemuan kedua nanti saya akan ngomong tentang bagaimana membangun atau meregenerasi seniman dengan hebat. Itu yang untuk pertemuan yang akan datang akan saya ulas bagaimana regenerasi mulai sejak usia dini sampai SMA. Dan mungkin yang untuk tata kelola kesenian akan saya buat resume gini. Jadi untuk menyehatkan dan menumbuhkan kesenian itu lebih baku dan berkembang dengan bagus, ada segitiga. Menyehatkan tata kelolanya dengan cara menyehatkan fasilitatornya, lembaga Dewan Kesenian atau Kebudayaannya ini, juga meningkatkan sumber daya manusia senimannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini jadi intinya bahwa tata kelola kesenian itu seniman, komunitas seni, dan kesenian itu adalah subjeknya. Ngomong kasarnya, seniman itu yang mempresentasikan lewat usulannya dan yang menjalankan dirinya. Mohon maaf nih pemerintah yang dinas-dinas itu selalu berpersepsi bahwa kesenian itu adalah objek, yang selama ini saya yakin hasilnya adalah jalan di tempat. Karena yaitu konsepnya adalah tidak bottom up. Bottom up itu intinya apa? Mensubjekkan yang dibangun. Jadi itu yang poin paling penting dalam tata kelola kesenian.
mungkin di Indonesia. Demikianlah pengalaman saya tentang tata kelola kesenian. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Kalau misalnya saya nyebut apapun itu bagian dari sebuah referensi, kalau ada yang tersinggung atau ada yang kurang menarik, saya mohon dimaafkan. Itu kita akan berbagi lagi bagaimana pada pertemuan yang akan datang tentang regenerasi seniman dan penonton. Terima kasih, sampai jumpa, salam budaya, rahayu.